Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tak Terkendali. Isu ini membuat kamu mendapatkan sesuatu. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The Fool. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat. Di sini ada Queen of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Pentacles. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak terkendali. Isu ini membuat kamu mendapatkan sesuatu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, kartu ini jelas menggambarkan perubahan situasi. Akan ada harapan, akan ada hope yang kembali kamu temukan di dalam hidupmu. Dan harapan inilah yang akhirnya membuka setiap pintu, membuka setiap jendela, membuka setiap peluang dan kesempatan yang bisa kamu manfaatkan dengan sangat baik, sehingga terjadilah keberlimpahan, hadirnya kesejahteraan di dalam kehidupanmu karena kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan mulai berkembang dengan sangat baik. Dan kenapa harapan ini muncul? Kenapa harapan ini mulai ada di dalam genggaman tanganmu, di dalam hidupmu? Karena memang selama ini terlalu banyak isu yang beredar, isu yang jelek, isu yang gak jelas, yang saat ini terlalu nyaring terdengar di telingamu. Isu-isu nggak jelas yang dilemparkan, yang disebar oleh orang-orang sekitarmu terhadap dirimu. Ada yang bilang kamu nggak becus. Ada yang selalu remehkan kamu. Ada yang selalu ceritain kegagalanmu, kekuranganmu, keburukanmu. Dan bahkan ada yang menyebut kamu penipu, pembohong, pembual. Dan bahkan lebih mirisnya lagi, isu ini datang dari orang-orang terdekatmu. Dari teman, sahabat, tetangga, lingkungan. Bukannya kamu gak berjuang selama ini. Tetapi memang kamu sebelumnya mungkin belum hoki. Belum beruntung, belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang mereka sudah dapatkan yang ada di sekitarmu. Bukannya kamu nggak berusaha, kamu berjuang, bahkan kamu mati-matian, bahkan kamu nggak kenal lelah. Tetapi keadaan dan situasinya berkata lain. Justru kamu dipertemukan dengan kegagalan. Ya, di situ ada penipuan, manipulasi. Di situ ada kesalahan-kesalahan baik yang kamu lakukan ataupun tim ya dari lingkungan kegiatanmu yang lakukan. Sehingga nggak tercapainya goals, tujuan yang
awal-awal ingin kalian capai bersama. Nah, tetapi dengan isu negatif yang semakin nyaring terdengar di telingamu, dan ditambah ya, di saat kamu berada di titik terendah, telah banyak kehilangan hal penting, telah banyak kegagalan, ya, tabungan yang semakin menipis, kebutuhan yang semakin meningkat, akhirnya membuat kamu semakin termotivasi untuk benar-benar bisa keluar dari keadaan ini dan akhirnya mampu membuktikan, mampu mematahkan isu yang beredar, cerita buruk tentang dirimu yang selama ini selalu terdengar nyaring di telingamu. Nah, jadi memang ya, di saat kita berada di titik terendah, di saat kita dikucilkan, di saat kita diremehkan, disitulah kita akan mampu bangkit menjadi pribadi yang semakin tangguh, semakin kuat, bahkan semakin melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang, tanpa lagi mendengarkan apa perkataan orang. Ya, apa pedulinya? Toh bukan mereka yang memberi kita makan, bukan mereka yang memberi kita rezeki. Kok mereka dulu sukses, kok mereka duluan berhasil? Ya mungkin kesempatan mereka. Tetapi pada akhirnya apa? Di saat kamu bangkit, mulai berkembang, mulai berbenah diri, mulai menata setiap kesalahan dan kekuranganmu. Dan di saat kamu dapatkan kesempatan yang sama, di saat semesta mulai berpikir bahwa kamu pantas ya untuk mendapatkan keadilan, di saat itulah kamu mampu memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang kembali terbuka sehingga terjadilah banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan tentunya kesejahteraan dan keberlimpahan yang mulai kamu dapatkan ini mulai mampu mematahkan isu-isu miring, cerita-cerita buruk yang selama ini beredar tentang dirimu. Dan disitulah terselip kebahagiaan, terselip rasa nyaman yang bisa kembali kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu cintai dan orang-orang yang ada di sekitarmu ya, saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Maaf ya, agak sedikit pilek ini. Di sini kita punya King of Pentacles. Ini menggambarkan power. Jadi kamu menemukan kekuatanmu kembali. Menemukan sesuatu hal berharga yang mungkin selama ini hilang dari dalam dirimu. Yaitu kekuatan, keyakinan, percaya diri. Ya mungkin manusiawi ya. Kenapa kamu kehilangan hal itu? Karena kamu sudah terlalu capek, terlalu banyak mendapatkan kegagalan. Ya. Mendapatkan situasi dan keadaan yang sepertinya selalu nggak support, selalu menyudutkan kamu. Walaupun kamu sudah berusaha, walaupun kamu sudah berjuang, tentu sedikit banyak. Ini akan membuat kita kehilangan optimisme. Akan membuat kita semakin nggak percaya diri dan pesimis. Tetapi pada akhirnya apa? Di saat kamu berada di titik terbawah, di saat kamu disepelekan, dikucilkan, dianggap rendah dari orang-orang terdekatmu selama ini, di saat itulah kamu temukan powermu kembali, temukan kemampuanmu kembali, temukan kekuatan di dalam dirimu, yaitu keyakinan, kesungguhan, optimisme, bahkan dedikasi yang semakin baik. Sehingga hal inilah yang akhirnya yang membuat kamu mendapatkan sesuatu, mendapatkan hal berharga yang mungkin selama ini hilang dari dalam kehidupanmu. Jadi ada baiknya. Ya. Kamu dihadapkan dengan situasi sulit, dihadapkan dengan isu-isu negatif, isu-isu miring, tetapi disitulah kamu mendapatkan sesuatu hal terbaik yang mungkin selama ini sempat hilang dari dalam dirimu. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu bangkit, mampu berkembang, dan mampu membuktikan bahwa mereka salah, bahwa isu yang mereka lontarkan itu terpatahkan sendirinya dengan bukti-bukti yang terjadi di dalam hidupmu saat ini ataupun sebentar lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua.
Di sini kita punya the Fool. Nah, Fool jelas ya, ada fase baru. Ada siklus baru di dalam hidupmu. Ya, di mana kamu tidak lagi pesimis, di mana orang-orang nggak lagi jelekin kamu, nggak lagi berpikir negatif tentang kamu. Justru banyak yang support, banyak yang mendukung. Dan tentunya dengan keadaan dan situasi yang lebih berpihak kepada kamu. Kamu mulai disupport, didukung, ya. Mulai diajakin kerja, diajakin berkegiatan. Nah, inilah fase baru yang akhirnya terjadi, yang akhirnya kamu dapatkan di dalam hidupmu saat ini. Oke, kita lanjut. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Nah, Hermit ya jelas ada penerang. Yang mungkin selama ini hati, pikiranmu, keadaanmu gelap gulita. Akhirnya kamu ketemukan kembali pelita di dalam dirimu, pelita di dalam kehidupanmu. Yaitu apa? Keyakinan, keteguhan hati, kepercayaan diri dan optimisme. Jadi membuat kamu mengenal siapa dirimu, membuat kamu mengetahui jati dirimu, berapa kemampuanmu dan di bidang apa yang benar-benar kamu cintai dan kamu kuasai. Dan dengan berpegang hal itu, kamu akan mampu menyusun langkah, mengatur strategi untuk benar-benar bisa kembali hadirkan setiap hal baik di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kesejahteraan, di mana kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi kaya juga hal-hal baik lainnya. Mulai ada rasa respect, mulai ada rasa saling menghargai satu sama lain. Mulai ada hubungan-hubungan yang kembali baik, optimis, positif begitu ya. Ditambah mulai ada kebahagiaan dimanapun kamu berada dan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Dan ini karena apa? Ini karena kamu telah mampu dapatkan sesuatu yang hilang dari dalam dirimu, yang mungkin ya kamu dapatkan di saat kamu berada di titik terbawah, di saat kamu selalu diterpa isu-isu miring. Dan kekayaanmu kali ini, keberlimpahan, kesejahteraan yang hadir ke dalam kehidupanmu kali ini akan membawa banyak berkah dan kebahagiaan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Karena kamu orangnya selalu ingin berbagi, selalu ingin berguna, selalu ingin bermanfaat. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk mereka-mereka yang dulunya selalu bercerita buruk tentang dirimu. Karena kamu sudah maafkan mereka. Kamu sudah nggak peduli lagi mereka mau cerita apa, ya, mau memandang seperti apa. Toh bukan mereka nih yang memberi kamu rezeki, yang memberi kamu makan. Makanya di saat kamu udahlah bodo amat, ya, mau isu miring, mau isu buruk, kamu tetap melangkah maju. Kamu nggak dengarkan lagi mereka, tutup telingamu, nggak menoleh lagi ke belakang, tetapi menatap tajam ke depan. Dan akhirnya dengan kekuatan yang kembali kamu temukan, yaitu keyakinan, optimisme, percaya diri, akhirnya kamu mampu merubah keadaan dan mematahkan cerita-cerita buruk yang selama ini beredar tentang dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini jelas menggambarkan situasi yang dinamis, ya, yang akan terjadi di dalam hidupmu ke depannya. Akan ada perubahan situasi yang semakin hari menjadi semakin baik, semakin berkembang, semakin berpihak kepada dirimu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jelas ya. Ini menggambarkan kedewasaan, kematangan, di mana kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi gegabah di dalam setiap hal apapun yang ada di dalam hidupmu. Semuanya kamu analisa dulu, kamu cari tahu dulu, ya, kamu bedah dulu kebenaran, ya,
dari berbagai macam sisi. Nah, dari situlah kamu akan mampu memutuskan, mengerjakan setiap hal penting dengan sangat baik dan tepat serta akurat. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu menemukan jati dirimu, membuat kamu semakin optimis dan tak terkendali, tak terbendung untuk benar-benar mampu melakukan setiap hal baik dan bermanfaat untuk hidupmu. Sehingga di saat kamu diterpa isu miring, berada di titik terbawah, itulah ya fase di mana kamu dapatkan sesuatu terbaik yang sempat hilang dari dalam dirimu. Maka dengan begitu, kamu akan mampu wujudkan setiap mimpi dan harapanmu, serta mampu membuktikan bahwa kamu bukanlah seperti orang yang mereka ceritakan selama ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.